Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari, sahabatku semua di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023, tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 18. Mari saudara-saudariku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Saya bacakan untuk kita demikian. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Ganup nama kata Hosea dirina, sangap menado niluluanna. Alaina mangalului sangap ni namar suruibana, ido parsitong. Dang adong nagiduk di bagasan ibana. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan, dalam berbagai bentuk dan berbagai cara, baik lewat mimbar dalam ibadah-ibadah di gereja maupun lewat media sosial, kita sudah dapat dengan mudah menemukan materi-materi khotbah dan renungan setiap hari. Para pemberita firman berusaha mengemas konten khotbah dan renungannya sehingga menarik, mudah dicerna. Ada yang mengemasnya dengan judul yang menarik, dengan kemasan video yang unik, tetapi ada juga yang pas-pasan. Ada juga khotbahnya datar-datar saja, tetapi ada yang mengemasnya dengan cerita-cerita lucu dan dengan candaan-candaan. Semuanya tersedia. Tetapi ada baiknya penyampaian khotbah atau renungan dan pengajaran firman Tuhan itu dievaluasi dengan tujuan supaya tidak melenceng dari tujuan pemberitaan Injil, kabar baik tentang Yesus Kristus. Evaluasi inilah yang diingatkan firman Tuhan hari ini lewat pengajaran Yesus yang menurut imam-imam Yahudi pengajarannya bukan bersumber dari pengetahuan semata. Lewat Nasarian ini kita dapat memahami bahwa Yesus menekankan satu patokan yang terpenting untuk menguji apakah seorang pengkhotbah datang dari Allah atau tidak. Apakah mereka mencari kehormatan atau kemuliaan mereka sendiri atau tidak. Para pelayan atau pengkhotbah dan juga jemaat sebagai pendengar khotbah dan renungan harus secara bersama-sama mengevaluasi. Apakah khotbah-khotbah para pelayan itu membesarkan diri mereka atau Tuhan Yesus? Apakah renungan dan khotbah yang mereka upload terus-menerus setiap hari di media sosial hanya sebagai sekedar mencari follower, mencari viewer atau subscriber, yang notabene itu penting untuk menghasilkan uang? Atau memang utamanya adalah memberitakan Injil? Sebagai warga jemaat atau pendengar khotbah dan renungan, apakah kita juga benar-benar didasari kerinduan untuk mendengar firman Tuhan yang akan membangun spiritualitas kita, atau hanya sedang mencari cerita lucu? Saudara-saudariku, sahabatku semua di dalam Yesus Kristus, pada akhirnya kita diingatkan supaya kita kembali kepada patron yang Yesus ajarkan tentang aktivitas menyampaikan dan mendengarkan firman Tuhan lewat khotbah dan renungan setiap hari. Itu adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa di sorga, pemilik kebenaran sejati yang akan memberikan kita anugerah keselamatan. Yesus sendiri sudah meneladankan hal demikian. Yesus memberitakan firman Tuhan bukan untuk mencari hormat bagi dirinya sendiri, tetapi hormat bagi Dia yang mengutusnya. Kiranya pengajaran firman Tuhan lewat khotbah dan renungan yang kita sampaikan dan yang kita dengar benar-benar yang utama adalah untuk kemuliaan dan hormat bagi Allah Bapa kita di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.